Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ay kama qala Rasuluna sallallahu alaihi wasallam, tsumma amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu taala jami'a. Seperti biasa, mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada sore hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada saat ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang terpenting adalah sampai pada saat ini kita masih bisa melaksanakan berbagai macam kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di antaranya melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, alhamdulillah, lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, insyaallah taala atas izin, pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kembali pada malam hari yang sangat berbahagia ini di tempat yang insyaallah taala diberkahi oleh Allah taala ini. Kembali kita akan melanjutkan pembacaan kitab At-Tuhfah Al-Usabiyah fi Tashil Matni Al-Ajrumiyah, buah karya dari Syekh Ahmad Thabit bin Syekh Ahmad bin Thabit bin Sa'id Al-Usabi hafizahullahu taala. Dan insyaallah taala pada pertemuan kita kali ini kita akan membaca syarat kalam yang terakhir, yaitu al-wad'ul arabi. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membaca al-kalam huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu, dan bil wad'i kita belum baca penjelasan dari dari pensyarah kitab ini, pensyarah kitab Ibnu Ajurrum, yaitu Syekh Ahmad Thabit bin Sa'id Al-Usabi hafizahullahu taala. Taib, sebelum kita membaca kitab ini, terlebih dahulu kita tuliskan lagi bagannya biar nggak lupa sekaligus murajaah. Taib. Kita lihat dulu al-kalam ya.
al-lafzu, kemudian al-murakkabu, kemudian al-mufidu, kemudian bil wad'i, taib. Apa itu kemarin lafaz? Lafaz apa kemarin? An yakuna sautan mustamilan ayakuna sautan mustamilan ala ba'dil huruf. Maksudnya di sini hurufil hijaiyah ya. Kita singkat aja. Ala ba'dil hurufi. Ya, maksudnya di sini adalah huruf hijaiyah. Kemudian al-murakkab. Murakkab apa? An yakuna murakkaban min kalimataini fa aksar au aksar. Taib. Kalau al-mufid bil al-mufid apa kemarin mufid? An yahsuna sukutu al mutakallim alaihi. Taib. Kemudian bil wad'i ayyakuna an yakuna maudhu'an bil wad'il arabi. Taib. Ya, ini ya kita muraja lagi ya. Jadi al-kalam itu apa? Syaratnya ada 4. Al-lafzu, al-murakkabu, al-mufidu, bil wad'i. Ya, apa yang disebut dengan al-lafzu? Al-lafzu itu ayyakuna sautan mustamilan ala ba'dil huruf. Maksudnya ala ba'di hurufil hijaiyah. Jadi an yakuna sautan. Jadi hendaklah dia itu suara ya, mustamilan yang mencakup ala ba'dil huruf, sebagian huruf hijaiyah. Contohnya kemarin apa? Zaidun. Ya, Zaidun. Ya, Zaidun. Jadi az-zai ya ini huruf hijaiyah, al-ya huruf hijaiyah, kemudian ad-dal huruf hijaiyah. Maka dia disebut sebagai lafaz. Kalau misalnya kayak begini nih, ya, ini saut doang. Ya, tapi bukan lafaz. Karena kenapa? Tidak mencakup sebagian huruf hijaiyah. Tapi kalau Zaidun, anak ucapkan Zaidun, kan suara kan? Nah, Zaidun ini ada huruf zai, ada huruf al-ya, kemudian ada huruf ad-dal. Maka disebut sebagai lafaz karena mencakup sebagian suara yang mencakup sebagian apa? Huruf hijaiyah. Jadi di sini ada sebagian huruf hijaiyah.
Ya, seperti itu. Maka disebut sebagai lafaz. Dan ini syarat pertama daripada al-kalam. Ya. Nah, kalau misalnya seperti ini Zaidun, maka dia sudah mempunyai satu poin daripada al-kalam. Ya. Tapi kemudian yang kedua al-murakkabu. Ya, apa yang disebut sebagai al-murakkab? Al-murakkab itu ayyakuna murakkaban min kalimataini fa aktsar. Jadi terdiri dari apa? Dua kata atau lebih. Ya. Contohnya kemarin apa? Hadara Zaidun. Apa di situ? Safara ya. Ya udah sesuai di buku aja ya. Safara siapa? Muhammadun ya. Safara Muhammadun. Taib ya. Jadi an yakuna murakkaban min kalimataini fa aksar. Ya, ini safara ini satu kata. Muhammadun satu kata. Ya, kalau yang ini kan cuma satu kata kan? Berarti ini tidak bisa disebut sebagai murakkab karena dia cuma satu kata. Tapi dia lafaz ya, tapi tidak bisa disebut sebagai murakkab karena dia cuma satu. Tapi kalau safara Muhammadun, safara ini satu kata tersendiri, Muhammadun satu kata tersendiri. Nah, syarat untuk disebut sebagai murakkab terdiri dari dua kata minimal. Patokan minimalnya itu dua kata. Berarti safara Muhammadun dia sudah masuk apa? Sudah masuk murakkab. Ya, ini yang kedua. Berarti sudah mempunyai dua syarat daripada kalam, 2 poin. Kemudian yang ketiga al-mufidu. Ya, al-mufidu. Apa yang dimaksud dengan al-mufidu? Kalau terjemahannya afada yufidu mufidun, mufid itu yang memberikan makna, yang memberikan arti. Itu namanya mufid, memberikan faedah. Ya, seperti itu. Makanya di kitab yang antum baca itu kalau tidak salah beliau mendefinisikan al-mufidu itu ma'afada ifadatan tammatan. Ya, an yuhsina sukutul mutakallim 'alaiha. Ya benar di situ. Ya, jadi al-mufid itu kalau simpelnya tadi kita terjemahkan jadi yang memberikan faedah. Jadi perkataan yang bisa memberikan faedah. Ya, bisa memberikan faedah. Contoh misalnya safara Muhammadun. Ya, ini ketika anak ucapkan safara Muhammadun, ini memberikan faedah enggak bagi antum yang mendengar? Memberikan faedah enggak? Gantung enggak kalimat ini safara Muhammadun? Atau antum masih nunggu-nunggu lagi? Apa gitu? Enggak kan? Nah, berarti ini bisa disebut sebagai mufidun. Ya, ini bisa disebut sebagai apa? Mufidun karena ma'afada ifadatan tamma, bisa memberikan makna yang sempurna kepada antum dan enggak gantung, antum enggak nanya-nanya lagi. Makanya dikatakan di sini ayah sunah sukutul mutakallim alaihi. Jadi al-mutakallim yang mengucapkan itu ketika berhenti di sini safara Muhammadun, ya, ini bagus berhentinya, artinya orang yang mendengarkan enggak nanya-nanya lagi. Bisa dipahami ya? Insyaallah gampang ini. Ya, taib. Kemudian yang keempat, apa yang dimaksud dengan bil wad'i? Ya, kata Ibnu al-Ajurrum rahimahullah taala bil wad'i. Apa yang dimaksud dengan bil wad'i? Bil wad'i itu artinya an yakuna mawdu'an ya bil wad'il arabi. Jadi hendaklah al-wad'i itu adalah sesuatu yang sudah diletakkan oleh orang Arab. Simpelnya bahasa Arab. Ya, simpelnya apa? Bahasa Arab. Saya tanya sama antum, di Indonesia kan sering tuh orang-orang sufi bilang hu. Apakah itu bil wad'i? Saya tanya sama antum, bil wad'i enggak masuk enggak? Enggak. Ya, orang Arab mana kenal hu. Enggak ada dalam. Yang ada huwa ya, gitu kan? Huwa karena itu diletakkan oleh orang Arab. Bahwa yang dimaksudkan dengan huwa itu, ya. Yang dimaksudkan dengan huwa itu apa? Apa artinya? Dia apa? Dia laki-laki. Ya, orang ketiga ya, orang ketiga gitu ya, seperti itu. Ya, itu yang diletakkan oleh orang Arab. Adapun hu itu enggak ada. Ya, enggak ada. Jadi enggak bisa disebut sebagai al-wad'u, ya, karena tidak diletakkan oleh orang Arab. Nah, kalau huwa ya betul. Ya, ini sesuai dengan yang diletakkan orang Arab, ya. Mereka mengatakan ini, mereka meletakkan ini, mereka mengatakan ini, mereka mengucapkan ini, mereka faham maknanya ini. Maka bisa disebut sebagai apa? Al-wad'u, ya. Taib. An yakuna mawdu'an bil wad'il arabi. Simpelnya ya bahasa Arab, ya. Jadi kalau bukan bahasa Arab nanti dijelaskan di sini. Kalau bukan bahasa Arab maka tidak bisa disebut sebagai apa? Tidak bisa disebut sebagai al-wad'u, ya. Seperti bahasa nanti ada contohnya
kat Turki seperti bahasa Turki, kemudian kal barbar, bahasa Eropa, apalagi bahasa Indonesia. Jadi tidak bisa disebut sebagai al-wad'u. Taib. Ya ini ya. Jadi berarti ada 4 ya, al-lafdhu, al-murakkabu, al-mufidu bil wad'i. Taib. Kemudian nanti ya, enggak apa-apa sekalian ya. Ini dihapus saja. Ya, mungkin pertemuan berikutnya, tapi nggak apa-apa kita tuliskan sekarang. Ya, aqsamuhu salasatun. Ya, ismun. Kemudian fi'lun. Kemudian apa? Kemudian harfun. Enggak semua huruf ya, makanya Ibnu Syekh Al-Imam Ibnu Ajurrum mengatakan harfun ja'a li ma'na. Ya. Taib. Nah, kita sudah membahas kalam ya. Sudah membahas kalam, bahwa kalam itu adalah apa tadi? Al-kalam itu al-lafdhu, al-murakkabu, al-mufidu bil wad'i. Ini yang dimaksud dengan kalam. Kemudian kata Ibnu Ajurrum selanjutnya, aqsamuhu salasatun. Aqsamuhu mana aqsamuhu? Ya, aqsam itu jamak dari apa? Qismun. Ya, qismun. Ya, qismun jamaknya aqsamun. Ya, sinonimnya, muradifnya juz'un. Ya, juz'un. Jamaknya apa? Ajza'un. Taib, ya. Jadi aqsamuhu salasatun. Ya, haknya di sini, domirnya di sini kembali kepada apa? Kembali kepada apa? Pembagiannya salasatun ada 3. Berarti haknya di sini domirnya kembali kepada apa? Kembali kepada, kembali kepada al-kalam. Ya, al-kalamu. Maksudnya pembagiannya, nyaknya di sini kembali kepada al-kalam. Ya, pembagian kalam itu ada berapa? Ada 3. Ya, jadi pembagian kalam itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama apa? Ismun, fi'lun, ya, kemudian harfun ja'a li makna. Ya, antum perlu tahu bahwa bahasa Arab itu tidak terlepas dari 3 unsur ini. Ya, bahasa Arab tidak terlepas dari 3 unsur ini. Ya, enggak ada yang lainnya. Ya, jadi 3 unsur ini, kalau tidak isim, fi'il, kalau tidak fi'il, huruf ja'a li makna. Ya, jadi tidak bisa terlepas dari 3 unsur ini. Nah, kalau kita membaca Al-Quran, kita baca hadis, dan kita baca kitab-kitab bahasa Arab, ya, diantaranya kitab yang antum pegang itu pasti tidak lepas dari yang ini, isim, fiil, dan huruf. Benar gak? Ya. Nah, makanya kata para ulama, kalau antum mau bisa baca kitab, ya, kitab dalam bahasa Arab, antum harus bisa membedakan ketiganya ini. Mana yang disebut isim, mana yang disebut fiil, mana yang disebut harfun ja'a li makna. Kalau antum sudah paham yang 3 ini, insyaallah antum bisa baca kitab. Ya, antum tahu, oh ini isim, oh ini fiil, ya, oh ini huruf. Nanti akan kita bahas satu-satu nanti. Kita baca dulu sisa kemarin yang belum kita baca. Taib. Antum lihat halaman 15 ya. Halaman 15. Taib. Wa makna al-wad'il arabi.
Kata penulis, kata Syekh Ahmad Thabit bin Sa'id Al-Usabi hafizahullah taala, beliau mengatakan wa makna al-wad'il arabi, yang disebutkan dengan ya arti daripada al-wad'ul arabi adalah antakunal alfadhu ya allati natakallabu biha minal alfadhil lati wada'athal arabu lidilalati ala ma'na minal ma'ani. Jadi kata beliau di sini ya bahwa yang dimaksudkan dengan al-wad'ul arabi adalah antakunal alfadh, hendaklah lafaz-lafaz allati natakallamu biha, yang kita ucapkan, yang kita berbicara dengannya, minal alfadh allati wada'athal arabu, yang telah ditetapkan, diletakkan oleh orang Arab ya, lidilalati ala ma'nan minal ma'ani, yang menunjukkan kepada satu makna dari makna-makna yang ada ya. Itu definisi daripada apa? Al-wad'ul arabi ya. Ini dijelaskan oleh asy-syarih ya. Nah kita nggak bakal paham apa itu yang dimaksudkan dengan bil wad'i kalau tidak dijelaskan oleh asy-syarih ya, pensyarah gitu kan. Seperti dari zaman ke zaman kan sudah disyarah ini kitab kan. Nah kita nggak tahu kalau misalnya para ulama tidak menjelaskan kepada kita. Maka beliau di sini menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan wa makna al-wad'il arabi adalah antakunal alfadhu allati natakallamu biha minal alfadhil lati wada'athal arabu lidilalati ala ma'nan minal ma'ani. Jadi hendaklah lafaz-lafaz yang kita ucapkan terdiri dari lafaz-lafaz yang sudah diletakkan oleh orang-orang Arab, yang menunjukkan kepada satu arti di antara arti-arti yang ada. Nahu contohnya, beliau memberikan contoh di sini qoma ya. Qoma masalan contohnya, fa innahu lafzun, qoma di sini adalah lafaz ya, lafzun arabiyun adalah lafaz Arabi, ja'alathul arabu, yang dijadikan oleh orang-orang Arab, dalan ala ma'nan, yang menunjukkan kepada satu makna. Apa makna daripada qoma di sini? Kata beliau wa huwa al-qiyamu fi zamanil madhi, berdiri pada waktu yang telah lampau ya. Jadi qoma di sini ini kan fiil ya, fi'il namanya fi'il madhi. Nah qoma ini adalah lafaz yang sudah ditetapkan oleh orang Arab. Nah qoma ini bermakna adalah di sini kata beliau maknanya adalah al-qiyamu fi zamanil madhi, menunjukkan kepada perbuatan berdiri yang terjadi pada waktu yang lampau, past tense kalau bahasa Inggris ya. Taib, kita lanjutkan. Wa mithluhu ya, dan contohnya lagi Zaidun, Zaid. Fa innahu lafzun arabi, kata penulis Zaid itu adalah lafaz Arabi, ja'alathul arabu dallan ala ma'nan ya, orang Arab menjadikannya ya sebagai petunjuk kepada sesuatu yang menunjukkan arti, wa huwa adzat ya allati wudi'a 'alaiha lafzu Zaidin, yaitu adalah zat ya, zat yang diletakkan atasnya lafaz Zaid. Ya fa idza qulta, maka jika engkau katakan, kata penulis di sini, qama Zaidun ya, kunta kad istamalta kalaman arabiyan istamalathul arabu fi kalamiha. Jadi kalau misalnya kita mengatakan ya, kita kan orang Indonesia, tapi kalau kita mengatakan qama Zaidun, itu artinya kata penulis di sini engkau telah mempergunakan ya suatu kalam ya, perkataan bahasa Arab yang diletakkan oleh orang Arab. Ya, maka disebut sebagai apa? Disebut sebagai apa di sini? Disebut sebagai lafaz ya. Taib. Kemudian kata penulis fa kharaja bil wad'il arabi, keluar dari definisi bil wad'il arabi. Maksudnya tidak termasuk definisi bil wad'il arabi kalamul ajam. Ya, kalamul ajam. Apa artinya al-ajam? Al-ajam itu artinya non Arab. Ya, selain orang Arab itu disebut sebagai ajam. Ya. Rasulullah SAW bersabda, la farqa baina ajamin wala arabin illa bitaqwallah. Tidak ada perbedaan antara ajam itu non Arab dengan orang Arab, kecuali apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksudkan dengan kata beliau fa kharaja bil wad'il arabi, keluar dari definisi ya bil wad'il arabi, artinya tidak termasuk daripada definisi bil wad'il arabi kalamul ajami ya, perkataan orang-orang ajam ya, non Arab, kat Turki, seperti perkataannya orang Turki, wal barbari, dan perkataannya orang barbar, wa nahwihima, dan selain keduanya ya, termasuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman, intinya selain bahasa Arab ya. Taib, itu keluar dari definisi apa?
bil wad'il arabi, ya. Jadi yang masuk bil wad'il arabi itu hanyalah perkataannya orang-orang Arab yang diletakkan oleh orang-orang Arab. Itu baru dimasukkan dengan bil wad'il arabi. Jadi itu tadi, ya, kalau kita misalnya khutbah dalam bahasa Indonesia 1 jam atau kajian dalam bahasa Indonesia atau bahasa lain selain bahasa Arab, itu mohon maaf, itu nggak bisa disebut sebagai kalam menurut definisinya ulama nahwu. Kalau kalam secara umum ya, karena sudah bisa memberikan faedah kepada orang yang mendengarnya. Iya, akan tetapi kalau dalam definisinya ulama nahwu nggak bisa disebut sebagai kalam karena bukan daripada apa? Bil wad'il arabi. Ya, ini syaratnya. Taib. Kata penulis selanjutnya di sini, fala yuqalu lahu kalamun indan nuhati, maka tidak bisa disebut sebagai kalam menurut para ahli nahwu. Taib. Kemudian kata penulis selanjutnya, misalul kalamil jami' lil umuril arba'ati. Ya, jadi contoh kata penulis, ya, al-jami' perkataan atau kalam al-jami' yang mengumpulkan 4 poin adalah qauluka, seperti ucapanmu. Yanjahu al-mujtahidu, ya, yanjahu al-mujtahidu. Perhatikan, yanjahu al-mujtahidu ini mengumpulkan keempat syarat daripada kalam. Benar nggak? Mengumpulkan keempat syarat daripada kalam. Ya, kita lihat. Yanjahu al-mujtahidu. Yanjahu al-mujtahidu. Yanjahu al-mujtahidu lafaz apa bukan? Lafaz. Kenapa disebut sebagai lafaz? Karena yanjahu ini mengandung, ya, suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Demikian pula dengan al-mujtahidu, berarti lafaz. Ya. Yang kedua, ya, setelah lafaz apa? Murakkab, ya. Nah, berarti di sini yanjahul mujtahidu, yanjahu kata tersendiri, al-mujtahidu kata tersendiri. Berarti di sini sudah 2 kata, ya. Dan yang dimaksudkan dengan murakkab itu an yakuna murakkaban min kalimataini aw aksar. Jadi minimal terdiri dari 2 kata atau lebih. Berarti yanjahu al-mujtahidu berarti sudah masuk ke dalam apa? Syarat murakkab. Taib. Kemudian yang kedua, yang ketiga, al-mufidu. Ya, taib. Kalau ana mengucapkan yanjahul mujtahidu. Yanjahul mujtahidu artinya yanjahu berhasil, al-mujtahidu orang yang bersungguh-sungguh. Orang yang bersungguh-sungguh itu berhasil. Taib. Ini bisa masuk ke mufid enggak? Masuk, ya. Antum ketika anda mengucapkan yanjahul mujtahidu, ya, orang yang berijtihad itu, orang yang bersungguh-sungguh itu berhasil, antum masih masih menunggu nggak perkataan dari ana? Atau sudah bagus di situ? Ana berhenti di situ sudah bagus nggak? Ya sudah bagus, ya, sunu sukutu alaiha. Benar nggak? Ya, jadi antum nggak nanya-nanya lagi, jadi nggak ngegantung kalimat ini. Jadi yanjahu al-mujtahidu ini sudah merupakan mufid, sudah bisa memberikan ifadatan tamma, sudah bisa memberikan faedah yang sempurna. Berarti sudah masuk 3. Ya, berarti sudah masuk lafaz, kemudian murakkab, kemudian mufid. Nah, sekarang yang terakhir, bil wad'i. Masuk nggak bil wad'i di sini? Ya masuk, karena ini adalah bahasa Arab. Yang diletakkan yanjahu adalah bahasa yang diletakkan oleh orang Arab. Kemudian al-mujtahidu juga seperti itu. Jadi yanjahu al-mujtahidu artinya berhasil, sukses orang-orang yang bersungguh-sungguh. Berarti kata penulis di sini al-kalam al-jami lil umuril arba'ah. Jadi kalam ini mengumpulkan 4 poin. Ya, mengumpulkan 4 poin. Di sini ada lafaz, ada murakkab, ada mufid, kemudian ada bil wad'i, ya. Taib. Wa qauluhu ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman. Di sini bagusnya kitab ini, Masya Allah, penulis itu selalu memberikan contoh dari ayat-ayat Al-Qur'an. Masya Allah. Ya, jadi memberikan contoh dari Al-Qur'an. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Ya, ista'inu bis sabri was shalah. Apa artinya ista'inu? Ista'inu artinya talabul isti'anah, meminta pertolongan. Meminta pertolongan kepada siapa? Ya, kepada Allah, ya. Meminta pertolonganlah kalian kepada Allah bisabri, melalui bertawassul dengan dengan kesabaran. Ya, jadi kita meminta tolongnya kepada Allah, bukan kepada kesabaran, enggak, tapi meminta tolongnya kepada Allah dengan bertawassul dengan dengan kesabaran, amalan kesabaran. Bisabri setelah salat setelah sabar salat.
Berarti ada dua kan? Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul kepada apa? Kesabaran dan salat, ya. Nah, ista'inu bisabri wassalah ini adalah merupakan kalam, ya. Kenapa kalam di sini? Karena sudah memenuhi 4 kriteria. Yang pertama lafaz, yang kedua murakkab, kemudian yang ketiga al-mufidu, kemudian bil wad'i. Ini memenuhi kriterianya. Maka ista'inu bisabri wassalah ayat 153 dalam surah Al-Baqarah itu disebut sebagai apa? Kalam. Wallahu taala alam bisawab. Kita lanjutkan setelah azan. Nah, azan dulu.